Baik, ini adalah contoh daftar pustaka yang bisa dibuat di Microsoft Word. Di mana dalam bahasa Inggris, daftar pustaka dikenal dengan istilah bibliografi atau references atau works cited. Ya. Jadi ada 3 istilah ini. Tapi yang paling banyak adalah bibliografi atau references. Dan yang paling sering muncul adalah references. Itu di jurnal-jurnal. Ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka seperti ini secara baik, dan yang paling penting adalah konsisten. Jadi penulisan dari awal sampai akhir itu konsisten. Tidak ada yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa jenis tipe atau style untuk pembuatan daftar pustaka atau penulisan pustaka ini. Ya, itu bisa diketahui dari menu references. Di menu references di sini pada bagian citasi dan bibliografi ini ada style. Ya. Di style. Nah, style ini kalau dipilih sama dengan yang saya tampilkan berikutnya ini. Ada pilihannya banyak. Ada APA, ada Chicago, BP, 7714, Ghost, Harvard, IEEE, dan seterusnya. Masing-masing instansi atau institusi pendidikan menggunakan pilihan yang berbeda. Tetapi yang paling sering digunakan adalah style APA. Jadi style APA itu sama dengan ini. Jadi yang ditampilkan di sini. Ini style APA. Kemudian apa saja yang biasanya kita tulis di daftar pustaka? Secara umum, yang kita tulis di dalam daftar pustaka ini kebanyakan, tapi tidak menutup yang lain. Yaitu yang pertama adalah sumber dari buku. Nanti kita akan mengisi seperti ini. Kemudian berikutnya adalah dari jurnal. Dan yang lainnya lagi adalah dari sumber yang ada di web. Seperti kita ketahui bahwa saat ini di era teknologi informasi, informasi yang ada di website itu sangat lengkap dan tentunya kita perlu cermat di dalam memilihnya. Baik, untuk memberikan gambaran ya, terkait dengan daftar pustaka, berikut saya akan sampaikan contoh daftar pustaka. Contoh dari daftar pustaka ini saya ambil dari jurnal yang ada yang saya download dari internet. Nah, saya potong, saya ambil daftar pustakanya. Gambaran daftar pustakanya seperti ini. Nah, sekarang bandingkan daftar pustaka yang ini dengan daftar pustaka yang satunya lagi. Jadi di sini ada 2 daftar pustaka. Nah, tolong dilihat sepintas. Satunya menggunakan istilah daftar pustaka, satunya menggunakan istilah references. Istilahnya sama. References biasanya digunakan untuk yang bahasa Inggris. Nah, perlu kalian ketahui bahwa antara contoh yang di sebelah kiri dengan contoh di sebelah kanan, itu terdapat perbedaan. Yang di sebelah kiri lebih tidak konsisten dibandingkan dengan di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu relatif konsisten dibandingkan dengan di sebelah kiri.
Apa yang membuat tidak konsisten? Kita lihat yang ada di sebelah kiri. Ya. Yang di sebelah kiri ini, perhatikan. Di pustaka yang pertama, di sini ada singkatan nama. Sedangkan yang lain, ada yang disingkat, ada yang lengkap. Jadi seperti Ghazali Imam, ini lengkap. Kotler Philip, aslinya adalah Philip Kotler, itu lengkap. Ya. Kemudian Pandi Ciptono, ini penulisannya salah. Jadi ada yang ditulis lengkap, ada yang tidak ditulis lengkap. Ini sudah ketidakkonsistenan yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah setelah ini saya besarkan aja dulu ya. Jadi ini ketidakkonsistenan yang berikutnya adalah ini. Cooper, Donald. Setelah koma tidak diberi spasi. Ghazali, Imam, Prof, ini juga tidak diberi spasi setelah koma. Sementara yang di atas, Suyono, dengan Sri diberi spasi. Levin, dengan Irwin diberi spasi. Ini ketidakkonsistenan yang kedua. Ketidakkonsistenan yang berikutnya adalah sebelum angka tahun di sini menggunakan tanda koma. Tapi di bawahnya menggunakan titik. Di sini koma tapi tidak diberi spasi. Sedangkan di sini setelah nama spasi titik spasi lagi. Kemudian angka tahunnya diberi tanda kurung, ada yang juga tidak diberi tanda kurung. Ini ketidakkonsistenan yang lainnya. Nah, apabila kalian nanti menulis karya tulis ilmiah, kemudian daftar pustaka diketik apa adanya seperti ini, itu akan mengurangi nilai dari karya ilmiah yang kalian buat. Pasti tidak akan dilihat. Karena secara penulisan sudah tidak konsisten. Itu baru daftar pustaka, lebih-lebih nanti isinya. Sekarang bandingkan dengan yang tipe kedua. Di sini perhatikan lebih konsisten. Setelah Ampero, ada spasinya. Villa, ada spasinya. Kemudian tahun dimasukkan dalam tanda kurung. Semuanya. Seperti ini. Ya, masuk dalam tanda kurung semua. Tetapi di sini ada yang tidak konsisten. Apa yang tidak konsisten adalah apabila penulisnya lebih dari satu menggunakan tanda penghubung dan. Tetapi yang ada di sini yaitu pada Fasli S, Busanggi M, Husaini A, ini tidak ada tanda dan sama sekali. Padahal ini lebih dari satu, bahkan tiga. Ya. Jadi seperti itu. Yang ini diberi tanda, ini sudah benar. Jadi masih ada hal-hal yang ada yang dicetak miring, ada yang juga tidak dicetak miring. Apakah benar yang tidak tercetak miring itu penulisannya sudah benar? Dan seterusnya. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat melalui proses bagaimana cara kita membuat daftar pustaka yang baik dan benar. Kemudian contoh yang atas ini adalah salah satu sumber dari jurnal. Ini dari buku, ya. Ini dari laporan disertasi. Ini juga laporan disertasi. Ini laporan tesis, ini disertasi lagi,
Ini jurnal, ini juga jurnal, dan ini juga jurnal. Jadi yang dari internet tidak ada. Jadi ini hanya dicontohkan 2, buku dan jurnal. Sementara yang atas juga demikian. Yang bawah ini buku, ini juga demikian buku. Ini buku terdiri dari 3 sebetulnya. Ciptono Fandi, Sugiyama Dima, ini sendiri. Kemudian Sugiono sendiri, tahun 2008. Sebetulnya ini harus diantar. Ini kesalahan yang dilakukan apabila membuat daftar pustaka secara manual. Kemudian ini buku, ini juga demikian buku, ini buku, buku. Kemudian ini juga demikian buku, sedangkan ini adalah jurnal. Dan ini buku. Jadi lebih banyak bukunya daripada jurnal. Kalau yang tadi ada sebagian buku, ada sebagian yang paling banyak jurnal. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat daftar pustaka? Sebelum kita membuat daftar pustaka, terlebih dahulu saya akan tunjukkan cara bagaimana mencari referensi. Ya, ini saya stop share dulu ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari referensi. Ya. Jadi, misalkan saja saya ingin mencari definisi tentang pemasaran. Cukup kalian tulis di Google, ya, Google Search Engine, tulisan pemasaran adalah, maka nanti akan muncul. Nah, karena saat ini kalian mendapatkan mata kuliah proyek, maka tidak menutup kemungkinan nanti di dalam laporan proyek kalian itu menggunakan banyak sumber yang harus digunakan. Nah, apabila mencari suatu definisi, perhatikan jangan menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh blog. Jadi ini blog, ya. Ini model blog. Kemudian ini juga demikian blog, ya. Ini jangan. Ini pun juga meskipun tidak ada tulisan blog, tetap ini bentuknya blog. Ini juga demikian blog. Ya. Kudu Pinter ini juga demikian. Ya. Ini bukan nama web yang resmi diakui sebagai web yang memfokuskan di bidang pemasaran. Kamus Tokopedia juga demikian. Ya. WordPress bukan. Ya. Demikian juga ini. Dan seterusnya ya. Belajargiat.id pun juga demikian. Ini masih diragukan tingkat keakuratan informasi yang diberikan. Di antara sumber yang ditampilkan di sini, yang masih memungkinkan untuk diterima adalah Wikipedia, meskipun beberapa dosen tidak menyarankan untuk menggunakan Wikipedia. Tetapi karena Wikipedia itu sudah mendunia, awalnya bahasa Inggris, kemudian sekarang sudah ada versi dalam berbagai macam bahasa, maka itu sudah bisa setidak-tidaknya digunakan, ya, karena lebih diakui dibandingkan dengan yang lain. Maka apabila kita ingin menggunakan rujukan Wikipedia, maka ini harus kita klik dulu. Ya, ini saya klik kanan aja, saya buka di halaman berikutnya. Baik, di sini. Nah, ini yang merupakan hasil dari pilihan tadi, yaitu rujukan untuk mengetahui definisi pemasaran berdasarkan satu sumber di internet. Jika ada sumber di internet, yang paling penting harus dicatat. Ya, jadi setelah mendapatkan ini harus dicatat. Mulai dari alamat webnya, kemudian halamannya, ini adalah berada di halaman baca pemasaran. Ya.
di halaman baca pemasaran. Kemudian kapan web ini dibuka, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu yang paling penting. Informasi yang paling penting. Jadi alamat web, kemudian halaman web, kemudian tanggal diakses. Itu yang harus dicatat dulu. Ini cara terpisah di kertas atau di Microsoft Word. Ya. Oke, saya hanya mencatatnya di Microsoft Word. Kemudian berikutnya, ini kalau sumbernya adalah dari website. Bagaimana kalau sumbernya dari buku? Ya. Di masa pandemi saat ini, kita tidak perlu harus membeli banyak buku. Jika yang kita perlukan hanya sebagian kecil dari isi buku tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga tidak memungkinkan untuk berkunjung ke perpustakaan, baik itu umum ya maupun perpustakaan politeknik lebih-lebih ya. Itu ada pembatasan, kalau toh itu diperkenankan. Nah, sebagai gantinya kita tidak perlu harus repot-repot, cukup setelah kita tulis pemasaran adalah kita klik di sini ada pilihan buku. Pak, mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Halo, tes. Apakah sekarang sudah kedengaran? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Baik, di sini kalau kita ingin mencari buku rujukan, cukup ditulis di Google. Pemasaran adalah misalkan ya. Kemudian di sini nanti kita klik buku. Maka nanti akan ditampilkan banyak referensi buku yang kita gunakan untuk mendapatkan sumber tentang definisi pemasaran. Jadi tidak perlu harus beli buku. Ya, kita manfaatkan aja. Meskipun di dalam Google Book ini terbatas, ya kita tidak bisa melihat keseluruhan isi buku. Tetapi jika yang kita perlukan muncul di sini, itu menunjukkan bahwa halaman tersebut ada. Sebagai contoh, misalkan saja, ya nanti jika mencari rujukan, carilah rujukan yang tahun penerbitannya itu paling lama itu adalah 10 tahun terakhir, paling lama. Jadi kalau sekarang itu tahun 2020, ya paling lama tahun 2010 itu baru bisa digunakan sebagai rujukan. Kalau di bawahnya tahun 2010 sebaiknya dihindari, ya, tidak digunakan. Oke, saya klik ini pemasaran dasar 1 ya. Di sini ada definisi pemasaran. Saya klik. Nah, di sini sudah ada definisi pemasaran ini. Berada di halaman berapa? Di halaman 8. Tetapi yang kita perlukan, ya selain definisi pemasaran yang nanti kita gunakan untuk laporan kita kutip sebagai bahan laporan kita. Ya. Yang paling penting adalah karena ini nanti akan kita tulis di daftar pustaka, harus halaman cover. Ya. Jadi halaman cover itu ada di atas sekali. Ini tinggal di scroll ke atas, ya di sebelah paling kanan. Bagaimana Pak kalau tidak ada covernya? Cari yang ada covernya. Ya, masih banyak buku yang disediakan oleh Google. Ya, tinggal kita pilih. Ini pemasaran dasar. Ya. Kemudian buku 1 itu berarti buku pemasaran dasar 1. Ya. Nih. Yang paling penting adalah ini. Pengarangnya. Ya, jadi judul buku, pengarangnya adalah Joseph P. Cannon, William D. Farrell, kemudian Jerome McCarthy. Ya. Kemudian berikutnya adalah penerbitnya. Penerbitnya adalah Salemba 4. Ya. Jadi penerbitnya adalah Salemba 4. Kemudian kalau mau dilengkapi dengan edisi ada edisi 16. Kemudian penerbit ini lokasinya di mana? Lokasinya di Jakarta. Ini penerbit Salemba 4, lokasinya di Jakarta. Kemudian ini
terbitan tahun berapa? Ini terbitan tahun 2008. Ya. Kalau yang 2008 ini jangan digunakan. Tetapi misalkan ini kita gunakan. Ya. Tapi nanti kalau mencari lagi jangan dicari yang lebih dari 10 tahun terakhir. Nih. Jadi yang penting itu penerbit, ya, kemudian tahun terbit, nama pengarang, judul, ya. Itu saja. Kemudian lokasi penerbit. Itu yang harus disiapkan, ditulis, boleh ditulis di kertas, di buku, atau di Microsoft Word. Kemudian berikutnya, kita bisa menggunakan acuan atau daftar pustaka berupa jurnal. Kita cari jurnal. Ya. Jurnal misalkan saja, biasanya jurnal itu terkait dengan penelitian. Salah satu judul penelitian di bidang pemasaran misalkan ya. Misalkan adalah pengaruh lokasi terhadap minat beli. Pengaruh lokasi dan harga terhadap minat beli. Cukup ditulis begini saja. Nanti akan muncul jurnal. Ya. Jadi kemudian perhatikan pada saat mencari jurnal, itu usahakan yang ada PDF-nya. Jadi yang tidak ada PDF, itu dihindari. Jadi yang ada PDF. Ya. Ini PDF, dan lain sebagainya. Banyak sekali PDF-nya. Kemudian nanti tinggal di download. Ya. Kemudian apa yang harus saya stop, ya saya tunjukkan aja contoh hasil dari jurnal yang terdownload. Jadi salah satu dari jurnal yang terdownload, ini saya tunjukkan, ini salah satu jurnal yang terdownload dan sudah saya buka filenya. Saya tampilkan aja bagian atasnya saja. Yang paling utama adalah yang diperlukan adalah nama jurnal, kemudian volume, nomor jika ada, kemudian halaman, jika tidak ada dilihat di bagian paling bawah. Jadi halaman depan ini nomor halamannya berapa, sampai halaman terakhir halaman berapa. Kalau ini sudah dituliskan lengkap di depan. Kemudian judul, penelitian, dan nama pengarang. Nah itu saya tulis begini, yang tadi untuk di Wikipedia karena tidak ada penulisnya, saya tulis penulisnya adalah anonim. Kemudian halaman webnya, di halaman web ini, di halaman web ini adalah, ini saya tulis, halaman baca, jadi ini halaman baca pemasaran. Kemudian untuk websitenya, pemasaran Wikipedia Bahasa Indonesia. Jadi pemasaran Wikipedia Bahasa Indonesia. Kemudian diakses pada tahun 2020, bulan Oktober, tanggal 2. Kemudian alamat IP address-nya. IP address-nya ada di sini. Ini saya tulis semua. Jadi saya tulis dalam satu baris. Begitu juga dengan buku. Jadi bukunya tadi saya tulis di sini pemasaran dasar 1 judulnya,
kemudian pengarangnya 3 ini, kemudian tahun penerbitannya tahun ini, diterbitkan oleh Salemba 4, kemudian Jakarta. Kalau dilengkapi dengan tadi edisi ke 16 misalkan ya, 16 edition. Saya tulis semua dalam satu baris. Jangan ada enter dalam satu baris, tulis saja terus semuanya ya, untuk memudahkan dalam penulisan di daftar pustaka nanti. Kemudian berikutnya yang jurnal, yang penting adalah nama jurnal, ini nama jurnal, volume, nomor, tahun, kemudian halaman, judul, kemudian pengarang. Jadi itu yang kita perlu tulis. Kebetulan sudah saya siapkan dan saya tulis di Microsoft Word. Selanjutnya saya akan memasukkannya ke dalam daftar pustaka. Untuk memasukkan daftar pustaka, setelah kita tulis begini, kita menuju ke menu References. Biasanya Home, kita pilih References. Baru kemudian kita pilih Manage Sources. Ini saya hapus dulu. Jadi soal current list-nya ada, ini karena memang di bagian bawah ada, coba saya hapus saja dulu ya hasilnya. Jadi ini ditampilkan ya, kemudian kita pilih, saya hapus saja dulu semuanya. Oke, bersih. Jadi awalnya bersih seperti ini. Jadi tidak ada isi apa-apa. Kemudian untuk memasukkan sumber pustaka baru, pada menu ini saya klik tombol New. Di sini ada pilihannya. Ada buku, ada jurnal artikel, dan ada website. Ada jenis yang lain. Ya. Ada book section, ada artikel in a periodical, ada conference proceeding, ya, ada report. Nah, model yang tadi disertasi, ya, tesis itu masuk ke report. Kemudian ada website. Nah, kemudian ada sound recording, ada performance, kemudian ada film, ada interview, ada paten, ada case, ada lain-lain. Tapi yang paling banyak digunakan adalah buku, jurnal artikel, bisa juga conference proceeding, report, dan website. Ini saja. Nah, untuk memudahkan memasukkannya, pertama-tama saya blok ini. Jadi saya akan memasukkan yang dari website dulu. Ini saya blok dulu, supaya saya nanti tidak perlu menulis. Saya klik kanan, saya pilih copy. Kemudian saya klik Manage Sources. Kemudian di sini saya klik New. Karena yang akan saya masukkan adalah sumbernya dari website, saya pilih website. Teks yang saya copy, saya pastekan di salah satu kotak yang ada di sini. Terserah mau di atas boleh, di nomor 2 boleh, 3 boleh, dan seterusnya. Ya. Ini saya klik aja di sini. Salah satu tempat. Kemudian author ini pengarang. Pengarangnya kita isi anonim karena kita tidak tahu. Ini saya Ctrl X, kemudian saya paste, Ctrl V. Ya, untuk mudah. Kemudian name of web page-nya tadi halaman baca pemasaran. Kemudian name of website-nya ini yang bawah ini. Ini saya hapus semua, saya pindah ke sini. Jadi Ctrl X, kemudian Ctrl V. Ya.
atau klik kanan copy, klik kanan atau klik kanan cut, klik kanan paste ya. Kemudian tahun. Nah, ini tahun saya ambilkan di sini. Kemudian bulan. Ini cara bagaimana supaya kita efisien aja, tidak perlu harus banyak menulis ya. Cukup copy paste saja. Kemudian alamat URL. URL-nya itu adalah alamat IP address. Jadi seperti ini. Ini ada spasi di belakangnya, saya hapusi. Minimal adalah pengarang, alamat web, nama web, ya, nama halaman web, kemudian nama websitenya, kemudian tahun, bulan, tanggal, kemudian alamat websitenya ya, alamat website. Kemudian kalau kita ingin memasukkan informasi yang lain tidak apa-apa, kita klik aja show all bibliography fields. Ini boleh. Ya, year access, man access ini sebetulnya year access, man access, day access ini juga bisa dimasukkan diganti ya yang atas ini. Tapi karena yang paling utama adalah yang ada tanda bintang merahnya. Bintang merah ini adalah recommended field, harus diisi ya. Dan yang lainnya silakan mau dimasukkan versinya, subtitlenya dan lain sebagainya boleh. Silakan. Tetapi minimal adalah yang ada tanda bintangnya ini. Jadi yang ada tanda bintangnya ini berarti ada 6. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang ada di bawah ini. Ini kita URL. Baik, ini saja. Ini sudah cukup. Langsung saya klik OK. Maka nanti akan muncul di master list. Kemudian di sini juga akan muncul secara otomatis. Kemudian berikutnya, saya ingin masuk yang kedua. Saya keluar dulu. Ini saya memasukkan dari buku. Saya blok dulu. Kemudian saya copy. Kemudian saya pilih minutes sources. Kemudian saya klik new. Setelah itu saya pilih book. Dan yang tadi saya copy, saya pastekan di sini. Karena nama pengarang. Nama pengarangnya saya blok. Ini saya ambil dari tadi yang ada di buku. Perhatikan untuk menulis nama pengarang. Nama belakang itu dipindah ke depan. Kemudian diakhiri dengan koma. Diberi spasi. Agar nanti konsisten jika ada yang nama kata pada nama ada yang disingkat, ada yang panjang, sebaiknya disingkat semua untuk nama kata pertama dan kata kedua atau kata ketiga, kata keempat di tengah-tengah ya, itu kita singkat saja semua. Jadi J titik spasi P titik kemudian antar pengarang itu sudah diberitahu di sini contohnya. Example, nama pengarang pertama dengan nama pengarang berikutnya ditandai dengan titik koma. Di sini pemisahnya adalah titik koma. Jadi ini pengarang 1, ini pengarang 2. Nah, pengarang 2 kita ambil nama belakangnya. Kita cut, kita paste di depan William.
kita beri tanda koma, spasi, Williamnya saya singkat dengan D titik. Karena dengan cara seperti ini itu jauh lebih mudah. Kemudian McCarthy juga demikian. Ini saya hapus, saya pindah ke depan, saya beri koma, kemudian E-nya ini harusnya besar, kemudian J-nya saya singkat. Perlu kalian ketahui bahwa gelar tidak perlu disertakan. Jadi kalau seandainya ada pengarang yang memiliki gelar, gelarnya tidak perlu disertakan, dihilangkan aja semua. Kemudian berikutnya adalah title. Nah, untuk mengetahui apakah penulisan kita ini sudah benar, untuk penulisnya, pengarangnya, tinggal kita klik edit. Nanti kalau di sini masih ada, padahal ini 3, ternyata ada 2, itu berarti ada kesalahan. Kesalahannya ada di mana? Ini pemisah antara nama kedua dengan nama ketiga, itu harusnya titik koma. Jadi kalau sudah diberi titik koma, maka nanti akan menjadi 3 baris. Nama pertama, nama kedua, nama pengarang ketiga. Nanti ngeceknya menggunakan edit saja. Berikutnya adalah judul bukunya, pemasaran dasar 1. Tahunnya saya pindah ke bawah. Kemudian penerbit, Salemba. Kemudian Jakartanya, saya pindah di situ. Nah, sekarang yang edisi di mana? Ya, saya klik show all. Nanti di bawah kita cari, ada nggak isian edisi. Nah, ini ada edisi. Ini tulis saja 16. Yang ini dihapus. Nah, kita masukkan semuanya. Kemudian spasi kalau ada kita hapus. Kalau tidak ada sudah cukup semuanya. Langsung kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah kita masukkan yang ini sumbernya adalah dari jurnal tadi. Ini jurnal yang ada di bawah ini. Nanti ini juga saya share supaya kalian nanti juga mengetahui, ya, mengingatnya. Ini saya copy aja. Kemudian saya pilih manage sources. New, sumbernya dari jurnal. Kemudian saya paste. Sekarang saya tidak ingin paste di atas, guys, di tengah-tengah sini. Ya. Oke. Pertama adalah author. Author kita masukkan yang ini, Alvin. Ini saya hapus, saya pastekan di sini. Kemudian move trainingnya ini harus saya pindah ke depan. Kemudian diakhiri koma, Alvinnya saya singkat menjadi A titik, NF titik. Supaya konsisten dengan penulisan yang lain tadi. Jadi kalau nama depan dan nama tengah itu disingkat, semuanya harus disingkat. Itu agar memenuhi unsur konsistensi. Kemudian title. Judulnya kita ini. Judulnya ini saya pastekan di sini. Judul sampai studi kasus teh hijau serbuk coca kurung tutup. Kemudian nama jurnalnya adalah Jurnal Ekonomi Manajemen. Tahunnya
2016. 2016. Saya tulis langsung aja. Kemudian halamannya saya pindah di sini. Baik. Ini saya hapus karena sudah saya tulis manual. Sekarang memasukkan volume dan nomor. Volume nomor tidak ada di sini, kita bisa tampilkan melalui show all. Kemudian cari yang volume. Jadi volumenya tadi adalah 2, nomornya 2. Volume 2 ditulis di sini, nomor 2 ditulis di issue. Jadi ini volume, ini nomor. Kemudian yang atas dihapus. Selesai, kita memasukkan jurnal. Langsung saya klik OK. Sekarang sudah ada 3 daftar 3 pustaka yang kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Langsung kemudian kita klik close. Nah, sekarang penggunaannya bagaimana? Misal ini ya, jadi misal ini saya di sini ya. Misalkan di bab 2 diminta untuk memasukkan teori tentang definisi pemasaran, maka kita bisa menulisnya begini. Nah, tadi sudah ada di web ya. Tetapi kalau kita menggunakan atau mengutip dari sumber web, sekali-sekali mulai sekarang dibiasakan jangan langsung copy paste. Kalau copy paste itu dianggap plagiasi. Maka kita bisa gunakan kata kita sendiri. Misalkan saja, menurut setelah menurut, tadi menurut siapa? Menurut yang ada di buku referensi. Yang mana? Kita klik ini, insert citation. Ini bukunya tadi ada pemasaran dasar 1. Jadi menurut Cannon, Perol, dan McCarthy. Nanti tulisannya begini. Menurut dalam kurung, kalau ini kita keluarkan atau kita tampilkan dengan cara pilih insert citation, kemudian pilih ini. Nah, karena kita ingin menyantumkan nama pengarangnya, ya, setelah menurut, ya ini saya blok, saya copy, saya pastekan di setelah menurut ya. Biasanya kalau nama pengarangnya itu dikeluarkan dari kurung, maka yang kurung ini yang ditampilkan tinggal tahunnya saja. Cara mengubah tampilan dari pengarang diikuti tahun, tahunnya itu diikuti koma, ini sudah standar internasional. Maka saya klik saja ini, ya, bagian citasi ini. Kemudian saya klik segitiga ini. Kemudian saya pilih edit citation. Yang author saya contreng, title juga saya contreng. Sehingga yang tidak contreng adalah tahun. Itu berarti yang ditampilkan hanya tahun saja. Jadi menurut Cannon, Perol, dan McCarthy, baru kita lanjutkan. Koma misalkan, pemasaran adalah titik. Ini kalimatnya kita buat sendiri. Kita buat sendiri asal inti dari kalimat itu sama seperti yang dikutip. Tapi tidak harus sama. Tidak harus sama persis. Kalau sama persis itu namanya plagiat. Meskipun sudah diberi ini sumbernya, tetap itu dianggap sebagai plagiat. Kemudian ada juga di dalam penulisan berdasarkan ketentuan, bisa juga begini, menurut Cannon, karena itu lebih dari 1, ada sebanyak 3, ya, lebih dari 2 ya, maka biasanya menggunakan DKK. Nah, baru kemudian memasukkan citasinya. Yang ini diganti tahunnya saja. Nah, seperti ini.
Menurut Kennan dan kawan-kawan, yang dimaksud pemasaran adalah boleh seperti ini. Atau yang atas supaya tidak sama ditulis pemasaran merupakan. Nah, boleh. Ini contoh. Atau ada juga yang model yang berikutnya. Jadi pada saat kita mengutip itu kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Pemasaran ya, merupakan titik-titik-titik ya, dalam kurung baru dalam kurung ini. Nah, seperti ini. Jadi pemasaran merupakan titik-titik-titik, jadi tidak diawali dengan menurut, tapi langsung pemasaran merupakan titik-titik, kemudian baru sumbernya kita tulis di belakang. Ini adalah 3 cara bagaimana kita menyampaikan kutipan terkait dengan definisi. Atau di depannya ini kalau langsung menurut tidak boleh, tambahi. Definisi pemasaran, definisi menurut, itu aja. Definisi menurut Kennan, definisi menurut Kennan dan DKK. Nanti untuk ditulisnya di KK atau tidak itu tergantung dari pedoman penulisan karya tulis. Nanti saya juga akan bagi, saya sudah dapat sumbernya dari internet. Saya rasa cukup lengkap, nanti itu tinggal dipelajari saja. Kemudian misalkan, bagaimana Pak kalau seandainya saya mengambil tadi dari web, ini saya lanjutkan aja di sini, merupakan titik sampai titik, ya. Kemudian sedangkan menurut Wikipedia, kemudian kita pilih ini, Wikipedia anonim, ya. Pemasaran atau yang dimaksud pemasaran dan lain sebagainya terserah. Pemasaran diartikan sebagai, nah, ini adalah kata-kata yang beda-beda, jadi tidak perlu harus sama ya. Boleh seperti ini. Sedangkan menurut Wikipedia anonim, pemasaran diartikan sebagai ini. Atau menurut Wikipedia, kemudian ini saya pindah di belakangnya, boleh. Seperti ini. Nah, menurut Wikipedia, pemasaran, koma, sama dengan yang berikutnya. Boleh. Ini adalah cara bagaimana kita menyampaikan kutipan. Ya. Mulai sekarang, mumpung kelas 1, belajar bagaimana cara menyampaikan. Berikutnya sekarang, di bagian lain, ya, kita ingin menampilkan citasi yang dari jurnal. Dan di jurnal itu untuk pembahasan misalkan saja, ternyata pengaruh apa tadi? Pengaruh kemasan produk terhadap minat beli itu ditemukan dalam satu penelitiannya tertentu. Ya. Maka bisa ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feni-nya saya tulis di, nah, kemudian yang ini saya ganti dengan tahunnya saja. Seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Feni menunjukkan bahwa kemasan produk
berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen. Berarti konsumen. Jadi kalau mumpung ini masih awal, ya, jadi kalau minat beli itu masih konsumen. Ya, tapi kalau terhadap kepuasan itu berarti kepuasan pelanggan, sudah tidak lagi konsumen. Karena kalau kepuasan itu sudah berulang kali. Ya. Tapi kalau minat beli ini cuma masih awal, belum beli, jadi masih menunggu. Kalau lihat barang kemasannya bagus, saya kok pingin beli, ya itu berarti minat beli konsumen. Jadi belum pelanggan. Tetapi kalau loyalitas ya, loyalitas itu hubungannya dengan pelanggan. Kepuasan juga pelanggan. Nanti kata-kata seperti ini sering kalian akan temui. Ini cara menyampaikan yang pertama. Bisa juga cara yang berikutnya. Ya. Pengaruh secara signifikan kemasan produk terhadap minat beli konsumen ditemukan dalam penelitian ini. Saya copy aja, saya nggak perlu nulis lagi ya. Yang kita tahu caranya bagaimana menampilkan citasinya. Atau bisa juga cara yang lain menyampaikannya. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa kemasan produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa kemasan produk berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli. Nah, titik. Oh, sebelum titik ini citasinya. Kita tulis seperti ini. Nah, nanti baru titik. Ini cara-cara bagaimana kita mengutip. Jadi tidak langsung kita copy paste dari internet atau dari buku atau dari jurnal. Jadi ini cara. Baru kemudian kalau sudah selesai, kita gunakan daftar pustaka itu, kita tampilkan di bagian akhir. Anggap aja bagian akhirnya itu bagian bawah ini ya. Kemudian cara menampilkan daftar pustakanya bagaimana? Kita pilih bibliografi, kemudian kita pilih apakah itu bibliografi atau references. Terserah. Kalau yang bahasa Inggris tadi menggunakan istilah references. Kalau kita ingin menggunakan ini juga tidak masalah, kita klik aja. Maka nanti akan muncul hasilnya. Dan kita sudah tidak perlu melihat mana yang harus dimiringkan, mana yang tidak. Ini secara otomatis. Dan ini sudah benar berdasarkan ketentuan internasional. Setelah kita tampilkan seperti ini, maka kita ubah hurufnya. Ya. Karena yang diminta adalah Times New Roman, ya kita pilih Times New Roman, ukurannya 12. Ya. Kemudian bibliografi kita ganti dengan daftar pustaka. Dan diletakkan di tengah-tengah. Kemudian antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lain, ini jaraknya 2 spasi, tetapi di dalam pustaka itu sendiri 1 spasi. Maka caranya kita pilih menu layout, kemudian afternya ini kita ganti 12.
maka itu menunjukkan bahwa antar pustaka 2 spasi, tetapi di dalam pustaka itu sendiri 1 spasi. Ini adalah cara bagaimana kita menulis daftar pustaka secara konsisten, sama, dan benar. Kemudian, jika seandainya sewaktu-waktu ada perubahan, misalkan saja, yang berubah adalah anonim. Ternyata tahunnya bukan 2020, melainkan tahun 2021, misalkan saja. Kita edit aja di references, kemudian manage sources, kita pilih anonim, kita klik edit. Kalau mau dihapus, tinggal pilih edit, delete. Kemudian tahunnya saya ganti, misalkan 2022. Kemudian bulannya adalah Juni. Dan tanggalnya tanggal 15. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian ini pertanyaan kita jawab ya. Setelah itu kita klik close. Maka tidak secara otomatis mengganti. Agar supaya ini berubah, dan ini pun juga nanti akan berubah. Nah ini sudah berubah secara otomatis kalau yang ini. Sedangkan yang ini belum berubah otomatis. Untuk mengubah yang ini otomatis tinggal klik update, maka secara otomatis sudah berubah. 22 Juni 15. Kemudian sekali lagi kalau sudah merubah harus dikembalikan lagi. Jangan lupa ini Times Roman. Kemudian jaraknya, layout, ininya 12. Kemudian misalkan saja ini tidak urut. Kebetulan ini urut ACM, urut ya. Kalau seandainya tidak urut ya kita blok seperti ini. Kemudian kita klik ini. Kita klik OK. Maka nanti akan berurutan. Jika seandainya tidak berurutan. Tapi pembuatan daftar pustaka insya Allah akan secara otomatis diurutkan tanpa kita harus mengurutkan. Seperti itu. Sehingga menghindari kesalahan tulis seperti yang terjadi di sini. Nah, jadi kesalahan tulis yang ada di sini. Jadi, matur nuwun. Anu bebas COVID. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk siang hari ini, semoga ini nanti bermanfaat, terutama untuk membuat laporan tugas kalian nanti jauh lebih baik. Ya. Jadi mulai dari sekarang berusaha untuk lebih baik, agar supaya apa? Agar supaya nanti pada saat kelas 4 menyusun skripsi sudah terbiasa menulis dengan baik, menggunakan sumber yang ada, sumber yang terpercaya. Jadi tidak perlu harus repot-repot mencari buku di toko buku atau di perpustakaan. Cukup gunakan saja Google. Ya. Kalau kalian ingin mencari buku dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang bisa di-download dari sumber yang lain, silakan. Ya, tapi yang jelas itu diantara cara-cara yang bisa saya berikan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas kalian mulai sekarang, terutama proyek ya. Jadi proyek nanti usahakan membuat daftar pustakanya seperti ini. Ya. Kemudian cara mengutipnya juga demikian seperti ini. Nanti ini videonya rekamannya akan saya share seperti biasanya sehingga kalian nanti bisa praktek ya. Termasuk file yang saya gunakan ini sebagai uji coba ini nanti akan saya share juga ya, agar supaya kalian nanti paham urut-urutan mengapa harus demikian.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan disampaikan.